Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, semoga kita semua tetap sehat dan bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Oke, menginjak semester 2 ini pada mata pelajaran matematika yang bab pertama yang akan kita pelajari adalah tentang fungsi. Ya, yang mungkin dulu kalian di SMP juga sudah pernah mempelajarinya ya. Silahkan dibuka buku pendampingnya halaman 1. Sudah semua ya, bisa kalian simak juga di buku pendamping kalian masing-masing. Jadi ada beberapa materi prasyarat, yaitu relasi dan himpunan, menggambar fungsi linear, dan menggambar fungsi kuadrat, yang tentunya kalian sudah mempelajarinya di SMP. Nah, nanti untuk hari ini akan saya singgung sedikit mengenai relasi dan fungsi ya, supaya bisa ingat kembali. Oke, relasi, apa itu relasi? Masih ingat? Nah, jadi kalau ada relasi, misal antara himpunan A dan B, itu adalah aturan yang memasangkan. Nah, jadi aturan yang memasangkan atau memetakan anggota-anggota himpunan A dengan himpunan B. Nah, kalian bisa lihat di situ ada sebuah contoh relasi, bisa disimak di bukunya masing-masing. Ini saya singkat saja karena sudah pernah kalian pelajari. Saya langsung ke contoh saja. Nah, biasanya kan relasi dinyatakan dengan diagram panah, kartesius, bisa juga dengan himpunan pasangan berurutan ya, seperti apa yang dituliskan pada buku kalian masing-masing. Lalu untuk contoh, misal saya punya himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Di situ ada relasi lebih kecil dari. Nah, kalian diminta menyajikan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius. Yang kedua, kalian diminta menentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, tentu kalian sudah paham ya mengenai ini. Oke. Kita lihat, nah relasi himpunan A dengan himpunan B menggunakan diagram panah. Ya. Ini ada 1, 2, 3. Ini kurang 1 ya, kurang angka 1 ya, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 harusnya. Lalu yang B 1, 2, 3, 4. Nah, tadi relasinya apa? Lebih kecil dari. Oke, berarti 1 lebih kecil dari 2, 3, dan 4. Nah, ini 1 saya pasangkan dengan 2, 3, 4. Lalu 2. 2 lebih kecil dari siapa? Dari 3 dan 4. Saya pasangkan dengan 3 dan 4. Dan 3 lebih kecil dari 4. Saya pasangkan dengan 4. Masih ada lagi? Nah, tidak. Nah, ini adalah menyatakan relasi dengan diagram panah. Lalu dengan diagram dengan himpunan pasangan berurut. Nah, berarti kan tadi satu pasangannya dengan siapa aja? Berarti 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4, lalu yang terakhir 3 dengan 4. Himpunan pasangan berurut. Lalu dengan menggunakan diagram kartesius, berarti ada sumbu X, Y-nya. Di sini kita tulis yang bawah ini saya tulis sebagai daerah asal, yang B atau yang sumbu Y sebagai daerah lawan, kawan ya. Nah, berarti daerah hasilnya, berarti yang pertama tadi 1,2 ya. Nah, kita lihat 1,2 ada di sini, 1,3 dan 1,4. Lalu selanjutnya ada 2,3 dan 2,4 ada di sini, dan 3,4. Nah, seperti ini menggunakan diagram kartesius. Cukup jelas ya, dan masih ingat tentunya. Lalu kita diminta menentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari soal yang tadi ya. Nah, daerah asalnya, nah sudah jelas. Apa daerah asalnya? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada daerah kawan. Nah, daerah asal disebut juga dengan apa? Masih ingat? Nah, dengan domain ya. Lalu daerah kawannya adalah 1, 2, 3, 4. Disebut juga dengan apa? Nah, kodomain. Lalu daerah hasilnya, tadi hasilnya adalah 2, 3, dan 4. Nah, jadi 2, 3, dan 4 di situ disebut dengan daerah hasil atau rank. Oke. Sekarang kita ke fungsi. Masih ingat fungsi itu apa? Nah, jadi misalkan A dan B adalah himpunan tidak kosong, relasi himpunan A terhadap himpunan B dikatakan fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota atau elemen A berpasangan dengan sebuah anggota B. Nah, sebuah berarti satu aja ya. Oke. Kita lihat ke contoh.
Tentukan manakah dari relasi yang merupakan fungsi. Tentukan pula daerah asal, kawan, dan daerah hasil kalau di situ termasuk fungsi. Ya, ada A, B, C, D, E. Ini melencar-melencar ya. PPT-nya kalian bisa simak di buku kalian masing-masing. Nah, ini kebetulan hurufnya melencar, padahal tadi kalau tidak diputar tidak melencar, kalau diputar malah melencar. Oke, yang pertama kita lihat fungsi bukan. Bukan. Kenapa bukan fungsi? Nah, kalian lihat di situ, oh, B dia punya pasangan lebih dari satu. Siapa pasangan B? 2 dan 3. Oke, jadi ada di situ ada anggota daerah asal lebih dari satu pasangan pada daerah kawan, yaitu pasangannya 2 dan 3. Oke, lalu yang B kita lihat. Nah, apakah di situ disebut fungsi? Ya, fungsi, walaupun di situ ada anggota B yang tidak punya pasangan, tapi anggota A dia punya pasangannya satu ya, sebuah pasangan. Nah, jadi daerah asalnya ada A, B, C, daerah kawan ada 1, 2, 3, dan daerah hasilnya berapa? 1, 2. Oke. Lanjut ke C. Nah, ini bukan fungsi ya. Kenapa bukan fungsi? Nah, kenapa? Karena ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan, yaitu C. Nah, di situ C tidak punya pasangan dan B malah punya pasangan lebih dari satu. Nah, tapi jadi itu dikatakan bukan fungsi. Lalu kita lihat yang do. Nah, yang do. Fungsi bukan? Nah, dia disebut juga fungsi. Jadi daerah asalnya ada A, B, C, lalu daerah kawannya 1, 2, 3, dan daerah hasilnya 1. Yang terakhir gambar E, fungsi bukan? Ya, fungsi. Nah, dengan daerah asal A, B, C, daerah kawan 1, 2, 3, dan daerah hasilnya juga 1, 2, 3. Oke, gampang sekali, mudah dipahami ya. Lanjut ke fungsi surjektif, injektif, dan bijektif pada halaman 5. Nah, ini kalian juga sudah pernah dapat di bangku SMP ya, saya rasa ya, kalian sudah. Nah, jadi fungsi surjektif, fungsi F ya. Fungsi F di situ memetakan dari A ke B dengan daerah hasil fungsi F sama dengan himpunan B. Jadi RF rank F sama dengan kodomain F-nya. Oke, jadi misal saya punya himpunan A-nya ABC, daerah himpunan B-nya 1, 2, 3. Ini diagramnya. Nah, cirinya apa? Jadi cirinya nanti setiap anggota B dia mempunyai satu pasangan di A. Nah, mempunyai pasangan, bukan satu pasangan, maaf. Setiap anggota B mempunyai pasangan pada A. Punya semua ya, 1, 2 punya pasangan di A. Itu namanya fungsi surjektif. Nah, contoh adalah fx-nya yaitu x kuadrat. Jadi misal domainnya di situ x, y-nya anggota bilangan real, y-nya lebih dari 0. Misalnya f1 berarti kan 1 kuadrat 1, f2 2 kuadrat 4. Nah, di situ dia setiap anggota B dia punya pasangan pada A. Nanti bisa diorek-orek sendiri. Lalu ada fungsi injektif. Jadi fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi injektif jika dan hanya jika untuk setiap A1, A2 anggota himpunan A dan A1 tidak sama dengan A2, dia berlaku FA1 sama dengan FA2. Nah, seperti apa kita lihat gambarnya. Nah. Oke. Nah, jadi cirinya itu nanti adalah 1, 1. Ya, 1, 1. Kalian lihat di situ A pasangannya sama 1, B pasangannya sama 3. Ini kan 1, 1 ya. Lalu setelah itu anggota B boleh sisa. Jadi ada yang tidak mempunyai pasangan di B, tidak apa-apa. Contohnya adalah fungsi fx sama dengan akar x. Oke, jadi misal f4 akar 4 berarti 2, f9 akar 9 berarti 3, dan seterusnya. Fungsi bijektif. Nah, disebut juga dengan korespondensi 1, 1. Nah, apa sih fungsi bijektif itu? Yaitu fungsi bijektif merupakan fungsi surjektif dan injektif. Jadi gabungan antara surjektif dan injektif. Nah, bisa kalian lihat di sini grafiknya.
diagramnya ya. Lalu cirinya itu ya 1, 1 ini sama A dengan 3, B dengan 1, C dengan 2, dan anggota B tidak boleh sisa. Bisa dipahami ya? Oke, lalu contohnya fx sama dengan x. Jadi misal f1 1, f2 2, f3 ya 3 sama. Ini. Jadi 1 1 dan B tidak boleh sisa. Oke, jadi ada macam-macam fungsi juga yang besok akan kita pelajari. Mungkin tidak hanya di kelas 1, ada di kelas 2 atau 3. Nanti banyak macam-macam fungsi di sini. Ada fungsi aljabar, diantaranya itu bisa kalian simak di buku pendamping kalian halaman 5. Lalu fungsi transenden, fungsi kusut, dan fungsi ganjil genap. Nah, beberapa akan kita pelajari pada kelas 10 dan beberapa lagi pada tingkat berikutnya. Oke. Nah, kalau sudah silahkan kalian bisa mencoba pada buku kalian. Bisa dibuka halaman 3 pada uji kompetensi 1.1. Ada 3 nomor, silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan lewat grup ya. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.